Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'atal mudhnibah bi taqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, patut kiranya pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tentu kita akan senantiasa bersyukur dalam berbagai macam kesempatan yang kita miliki. Terlalu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat-nikmat itu. Wabil khusus sebuah nikmat yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan petunjuk Allah inilah ma'asyarul muslimin yang menjadikan kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari ini. Hidayah dan petunjuk Allah ini pula yang memberikan tolok ukur dan parameter yang jelas dalam kehidupan kita agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, mana yang batil yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah dan petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan mutu dan kualitas hidayah kita ini dengan cara meningkatkan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Sahabat ini hampir sempurna perannya. Beliau pernah menjadi seorang gubernur, artinya beliau pernah menjadi seorang pemimpin politik saat Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu menjadi khalifah. Beliau juga pernah menjadi pemimpin militer. Dia adalah salah satu panglima yang dipercaya Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Beliau juga adalah seorang penulis Al-Quran, penulis mushaf. Dan kalau kita mau ke Mesir, di sana ada sebuah jamiah namanya Jamiah Uqbah bin Amir, yang di situ ada peninggalan Quran, ada mushaf peninggalan beliau yang di akhir ditulis katabahu Uqbah bin Amir. Jadi ditulis oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Beliau juga ahli fikih. Dan ma'asyarul muslimin, inilah peran-peran paripurna yang telah diperankan oleh seorang sahabat Uqbah bin Amir. Dan yang menarik adalah bahwa barangkali nanti kalau tidak cukup waktu kita untuk kita sampaikan di sini, silakan melihat di rumah. Ada dialog panjang antara Rasulullah SAW dengan beliau dalam berbagai macam persoalan. Ada kalanya beliau yang bertanya,
atau ada kalanya Rasulullah SAW yang langsung bersabda kepada beliau tentang persoalan-persoalan penting dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan yang terkait dengan masalah agama. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang dialog beliau, di mana beliau yang mengawali pertanyaan itu kepada Rasulullah SAW. An Uqbah bin Amir, maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di dalam riwayat lain diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. An Uqbah bin Amir qala, dari Uqbah bin Amir beliau berkata, laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabtada'tuhu, aku memulainya untuk mengucapkan salam kepada beliau, wa akhadtuhu, kemudian aku mengambil tangannya, thumma sa'altuhu, kemudian aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, mana jatuh hadzal amr, wahai Rasulullah, apakah definisi keselamatan itu? Lihat ma'asyiral muslimin, pertanyaannya adalah definisi tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu? Apakah keselamatan dalam perkara ini? Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawaban yang bersifat narasi, tapi beliau menyebutkan tentang unsur-unsur keselamatan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, uhrus lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Jadi ada 3 unsur keselamatan di sini yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Uqbah bin Amir. Yang pertama, uhrus lisanak, jaga mulutmu, jaga lisanmu. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita mau meneliti di dalam Al-Quran maupun hadis, indera yang paling banyak mendapatkan pembahasan itu adalah lisan. Apakah dalam Quran atau di dalam Al-Hadis, maka indera, ya, perangkat atau organ tubuh manusia yang paling banyak mendapatkan pembahasan itu adalah lisan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala begitu detail untuk menyebutkan mana perkataan-perkataan yang baik dan mana jenis-jenis perkataan yang jelek, begitu sangat rinci. Terkait dengan perkataan baik ada qaulan karima, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima, ada qaulan baligha, ada qaulan thaqila, dan kesimpulan dari itu semuanya adalah qaulan sadida. Begitu pula jenis-jenis perkataan yang jelek yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di situ ada as-sukhriyah, mengolok-olok orang. Di situ ada tajassus, memata-matai orang. Di situ ada lamzul alqab, menyebut orang dengan sebutan yang jelek. Di situ ada ghibah. Di situ ada memperbanyak prasangka. Lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan secara detail tentang jenis-jenis perkataan yang seharusnya kita katakan dan seharusnya kita tinggalkan. Kenapa ma'asyarul muslimin? Kita semua tahu bahwa indera yang paling produktif di dalam organ tubuh kita ini adalah perkataan kita. Kita nggak tahu sejak kita bangun tidur kemudian tidur kembali berapa ribu produktivitas kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan kita pun kadang-kadang tidak tahu apakah yang kita produksi dari kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan uhrus lisanak. Kita sekarang hidup di masa atau zaman yang disebut dengan digital atau media sosial, di mana rasanya tidak enak kita ini kalau tidak mengatakan sesuatu yang kita lakukan, meskipun yang kita katakan itu atau yang kita katakan dari apa yang kita lakukan itu nggak terlalu penting-penting amat. Sama, kita pun kadang-kadang tidak enak ketika kita tidak mengomentari apa yang dilakukan orang, apalagi ketika orang itu kemudian lewat di depan kita yang sebetulnya nggak perlu kita mengomentari mereka. Apalagi kemudian kepada pemimpin kita, kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita, rata-rata mereka adalah orang-orang yang menjadi tujuan perkataan-perkataan jelek kita. Dan ma'asyarul muslimin, karena itu pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, jangan sekali-kali kita mengatakan atau kita memproduksi perkataan yang jelek akibat kejelekan yang dilakukan oleh orang lain. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu
Itu apa gunanya? Gunanya untuk men-screening dan menyeleksi kata-kata kita itu supaya tidak mengandung perkataan-perkataan yang jelek. Sehingga sering kita jumpai sekarang ini ada banyak orang melakukan dosa karena kejelekan lisannya akibat kejelekan perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Maka kata Rasulullah, uhrus lisanak, jaga mulutmu, jaga lisanmu. Dan kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, ma'syarul muslimin, Rasulullah bahkan mendefinisikan siapa orang muslim itu. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, yang manakala orang-orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya ma'asyarul muslimin, di akhirat nanti kira-kira organ yang paling banyak mendapatkan interogasi dari Allah Subhanahu wa taala itu lisan kita. Sayangnya saat nanti itu lisan kita tidak bisa ngomong, ya, yang akan ngomong dan menyaksikan adalah tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita. Jadi kita nggak bisa berkelit, apalagi sampai kemudian membantah, nggak bisa. Kalau butuh membantah atau berkelit, ada saksi yang bernama Raqib bin Atid, yang mereka tentu akan dengan setia mencatat seluruh amal perbuatan kita dan mencatat kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ukhris lisanak, yang pertama. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, ya, jadikanlah rumahmu itu luas bagimu. Ini tema keselamatan yang lain. Ma'asyarul muslimin, wal yasa'ka baituk, jadikanlah rumahmu itu luas bagimu. Ini tentu bukan definisinya definisi yang bersifat fisik. Kalau bersifat fisik berarti rumah itu minimal ukurannya sekian meter persegi. Berarti di situ harus terdiri dari sekian banyak kamar, harus ada ini itu dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Bagaimana caranya adalah bagaimana caranya agar rumah kita itu secara hati, secara kejiwaan itu lapang bagi kita. Kapan rumah itu lapang buat kita? Manakala rumah itu menjadi markas kedua, sekali lagi, menjadi markas kedua dari pusat pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Markas pertama tentu yang sekarang kita tempati ini adalah buyutullah, rumah-rumah Allah, masjid yang sekarang kita melaksanakan sholat di sana. Dan jadikanlah rumah itu seperti masjid. Di sana dilakukan berbagai macam ibadah. Dan kalau kita lihat di dalam hadis ma'asyiral muslimin, betapa banyak ibadah-ibadah yang lebih utama dilakukan di rumah. Seorang laki-laki kita ini, semua sholat itu lebih utama dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Perempuan, ya, saudari-saudari kita yang perempuan, para akhwat kita, itu sholatnya di mana lebih baik? Di kamar rumahnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Mari kita koreksi diri kita masing-masing, ma'asyarul muslimin, apakah rumah kita itu lapang buat kita? Jangan-jangan naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah, banyak rumah-rumah itu yang tidak menjadi lapang bagi pemiliknya, sehingga dia selesai membangun rumah itu dengan desain yang sangat bagus, tapi dia tidak kerasan di rumahnya dan dia lebih suka di tempat yang lain daripada di dalam rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya tidak menghadirkan kelapangan, karena rumahnya tidak menghadirkan ketenangan, karena rumahnya tidak menghadirkan ketentraman. Dan itulah tugas kita semua sebagai pemimpin keluarga ini, untuk bagaimana menjadikan rumah itu lapang buat kita, lapang buat istri kita, lapang buat anak-anak keturunan kita. Yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, unsur keselamatan itu adalah wabki ala khati'atik, ya, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ma'asyarul muslimin, menangisi dosa dan kesalahan itu tidak bisa pura-pura, ya, dia harus muncul dari kesadaran. Dan itu sebabnya kenapa di dalam syariat Islam itu ada yang bernama taubat, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang kita semua mungkin sudah hafal ayat itu, ya, di dalam surat At-Tahrim, ya, di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66, di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang menangisi kesalahan itu, ma'asyarul muslimin, sekali lagi dia tidak bisa pura-pura, muncul dari kesadaran hati yang paling dalam, sehingga
ada syarat-syarat orang itu bisa menangisi kesalahannya. Apa itu? Manakala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, sehingga pelaku dosa dan kesesatan tidak akan bisa menangisi kesalahannya. Dan begitulah seterusnya. Karena itu coba kita tes diri kita masing-masing. Kita ini bisa menangis atas kesalahan kita atau tidak? Kita bisa menangis atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita atau tidak? Karena seorang mukmin yang baik itu adalah orang-orang yang menganalogikan sebuah dosa itu seperti dia duduk di bawah sebuah gunung, di bawah sebuah bukit yang di atasnya ada batu, dan kemudian dia khawatir batu itu akan menerpanya. Itu seorang mukmin. Tapi orang-orang kafir, ahlul ma'asi, ya, orang-orang yang berbuat maksiat, menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di dalam di atas hidungnya, yang dengan gampang kemudian dia sapu hidungnya ini dan lalat itu akan hilang. Mengapa? Mereka menganggap remeh. Mengapa? Mereka menganggap enteng. Dan orang seperti ini tidak mungkin akan bisa menangisi dosa-dosanya. Lihat masyarul muslimin, 3 unsur keselamatan itu coba kita lihat dalam diri kita masing-masing, ya kan? Uhrus lisanak, jaga lisanmu, ya. Wal yasa'ka baituk, jadikanlah rumahmu itu lapang secara hati dan kejiwaan bagimu. Dan kemudian yang ketiga, ibki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesadaran yang karenanya kita bisa melaksanakan ini semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa sahabatihi wa junudih wa alamu ibadallah anna Allah ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhiman inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ma'asyaral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala musafiran illa kafaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha fa atimmaha alaina rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fa ya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli
adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.